بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi hadana lihada, yang Allah taala memberikan kepada kita semuanya hidayah pada jalan yang lurus ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sesungguhnya kita tidak bisa melaksanakan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh kecuali atas petunjuk hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan ketika kita bisa membaca Al-Quran, memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Salat, Alhamdulillah. Bisa berjamaah, Alhamdulillah. Ya. Bisa mendengarkan ta'lim, ini Alhamdulillah. Karena hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa beramal soleh ini juga karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya wa ashabihi sahabat-sahabatnya wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ihsan dengan sebaik-baiknya ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jamaah Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki tanggal 28 Jumadal Akhir, ya. Kurang lebih 61 atau 60 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para ulama salaf berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita baca bareng-bareng jemaah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna wa taqabbala. Nah, ini doa jemaah. Jangan lupa diperbanyak baca kita, baik dalam sujud kita, qiyamul lail kita, dan kita sisipkan dalam doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya sampai bulan Ramadan dengan selamat, dan semoga Ramadan pun disampaikan oleh Allah kepada kita pun dengan selamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tafsir, yaitu surah At-Tin, ya. Kita ambil surat-surat yang pendek, adapun surat yang panjang Al-Bayyinah, kemudian Al-Alaq, insyaallah kita akan bahas setelah surat-surat pendek. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dulu ayatnya bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahu wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirina ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas pada siang hari ini yaitu surah At-Tin, yaitu suratun makiyatun. Surah At-Tin ini adalah satu surat makiyah yang diturunkan yaitu sebelum hijrah atau diturunkan di kota Mekah, ya. Wahia thamaniyatu ayat, dan surah At-Tin ini terdiri dari apa? 8 ayat. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang pertama yaitu wattini wazzaitun, yaitu bersumpah dengan buah tin wa buah apa? Az-zaitun. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan bahwasannya huma syajaratani yanbutani fil qudsi. Bahwasannya At-Tin wazzaitun ini adalah dua buah atau dua pohon yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali yaitu di Al-Quds, yaitu di Masjid Al-Quds atau di Palestina. Wa fiha ursila, dan pada Masjid Al-Quds juga diutus nabi-nabi, Nabiuna Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa dzurriyyatahu, dan juga keturunannya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, wa nabiyuna Isa ibnu Maryam alaihi salam, dan juga Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tin wa Zaitun itu, sebenarnya Allah juga bersumpah di dalamnya, bersumpah dengan apa? Yaitu Al-Quds, yaitu Masjid Al-Quds. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, ya, bisa ziarah ke Masjid Al-Aqsa dan bisa sholat di Masjid Al-Aqsa sebelum Allah menjemput kita. Dan Nabi SAW bersabda, la tashuddur rihal illa thalathati masajid. La tashuddur rihal, jangan kalian itu tashuddu, yaitu mempersiapkan, ar-rihal yaitu apa? Perjalanan, ya, mengumpulkan harta, ila thalathati masajid, kecuali kalian itu mengumpulkan harta pengen sekali mengunjungi 3 masjid. Jadi jamaah, jangan sampai kita ke Singapura dulu, ke Jepang dulu, ke Eropa, ke Amerika, tapi Rasul menganjurkan kunjungi 3 masjid ini, ya. Kalian boleh menumpuk-numpuk harta, kalian boleh bercita-cita, la tasyuddur rihal. Artinya Nabi SAW bersabda, jangan kalian itu membebani diri kalian dengan mengumpulkan harta untuk melakukan perjalanan. Illa thalathati masajid, kecuali kalian itu mengunjungi 3 masjid. Kemudian Rasul bersabda, masjidi, yang pertama yang harus kalian kunjungi ada masjidku, masjid Nabi SAW. Kemudian wa masjid al-haram, yang kedua jelas Masjidil Haram, dan yang ketiga wa Masjidil Aqsa, dan masjid yang paling jauh yaitu Masjidil Aqsa. Jadi seolah-olah Rasulullah itu menggambarkan kepada kita bahwasannya kita itu tidak sempurna, ya, keimanan kita itu sampai kita itu mencintai 3 masjid ini, kita berziarah ke 3 masjid ini, kita memakmurkan 3 masjid ini, ya, dan kita berdoa kepada Allah agar bisa sholat di 3 masjid ini. Kemungkinan kita pasti insya Allah sudah pernah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi satu jemaah yang cukup berat sampai sekarang yaitu apa? Masjidil Aqsa. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, di awal surat Al-Isra, yaitu juz ayat pertama,
Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi asra, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan hambanya, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linuriyahu min ayatina. Semuanya itu untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sekarang Masjidil Aqsa atau Al-Ghazah ini diserang oleh orang-orang Zionis begitu ya. Walaupun banyak orang yang meninggal jemaah, namun juga banyak orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang mereka apa? Masuk Islam afwajan, berbondong-bondong. Jadi ada hikmahnya. Ada apa? Hikmahnya dari semua kejadian ini jemaah. Ini jemaah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersumpah dengan watini wa zaitun. Maksudnya di sini adalah apa jemaah? Yaitu Masjidil Aqsa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga waturi sinin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan tur as-sinin atau Tur Sinai, yaitu salah satu apa jemaah, yaitu adalah gunung yang dimana gunung itu Nabi SAW yang berbicara secara langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, An-Nisa ayat 164, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan langsung kepada Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Dan Tur Sina ini adalah salah satu pengikat kita, bahwasannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan pengikutnya orang-orang Yahudi ini pengen melihat Allah jahratan. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Jadi orang-orang Yahudi itu sejak zaman Nabi itu ngeyel terus Pak, sampai yaumul qiyamah. Terus ngeyel Pak. Mau PBB, mau semua dunia pun mengecam, nggak mempan Pak. Karena jangankan itu, sekelas Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sekelas adiknya yaitu Nabi Harun alaihi salatu wassalam pun dilawan. Nabi dan Rasul saja dilawan. Bahkan orang-orang Yahudi ini mengatakan, wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah jahratan. Jahratan itu apa jemaah? Dengan mata kepala ya. Dengan mata kepala. Kemudian Allah jawabnya, namun tidak di surat Al-Baqarah, Allah jawabnya di surat Al-A'raf jemaah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 143, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam mendatangi gunung Tur Sina ini, wa kallamahu rabbuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, sehingga Nabi Musa ini dikenal dengan kalimullah. Apa jemaah? Kalimullah artinya apa? Nabi yang diajak berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikan kesempatan kepadaku, anzur ilaik, untuk melihatmu ya Allah. Ya, karena kaumnya nggak ada yang percaya jemaah. Jadi sampai Nabi Musa ya meminta kepada Allah, rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan dirimu padaku. Maka Allah jawab, qala lan tarani. Nah ini jemaah, jawaban Allah azza wa jal, qala lan tarani. Wa qala Ibnul Jauzi bahwasanya lan bimakna al-abad. Lan tarani, sesungguhnya engkau ya Muhammad di dunia ini lan tarani, tidak mungkin bisa melihatku. Nah ini jemaah. Jadi Allah itu Subhanahu wa Ta'ala, saking Allah itu Allahu Akbar maha besar, itu lantaroni, tidak bakal bisa dilihat oleh manusia, bahkan sekelas Nabi Musa alaihi assalatu wassalam.
Allah jawab, lan taroni, wahai Musa, engkau dan kaummu tidak akan pernah bisa melihatku di dunia secara langsung. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin inzur ilal jabali. Namun lihatlah ilal jabal. Jabal di sini maksudnya apa jemaah? Ayat kedua tadi yaitu Turi Sinin, yaitu Tur Saina, gunung Tur Sinai, gitu ya. Walakin inzur ilal jabal. Namun lihatlah gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya. Lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sesungguhnya wahai Musa, aku akan memperlihatkan sedikit aja dari apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Seandainya gunung itu tetap kokoh, berarti engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sedikit saja dari cahaya Allah Azza wa Jalla, ja'alahu dakka. Maka gunung Tursina itu apa jemaah? Terpecah. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Musa pun terjatuh, kemudian apa jemaah? Sa'iqa itu apa? Tidak sadarkan diri, pingsan. Ini jemaah. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, sekelas Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, karena bagaimana kaumnya mereka mau beriman dengan syarat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang sekarang, orang-orang sipilis, sekuler, plural, liberal, ini mengatakan mana Allah? La haula wala quwata illa billah. Ini jawabannya jemaah. Sekelas Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memperlihatkan sedikit saja cahaya Allah Subhanahu wa taala kepada gunung Tursina, gunung itu pun kharra, gunung itu pun terbelah. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa pun terjatuh dan beliau pingsan. Kemudian apa jemaah? Falamma afaqa. Ketika Nabi Musa terbangun dari pingsannya, qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama masuk Islam. Jadi Nabi Musa pun muslim jemaah. Nabi Musa alaihi salatu wasallam pun apa jemaah? Muslim, mengajak mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Namun apa jemaah? Kaumnya tetap membangkang, orang-orang Yahudi tetap membangkang. Ya, dengan memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi Musa sampai pingsan pun kaumnya tetap tidak beriman kepada Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Sehingga jemaah, ya kalau orang-orang Zionis ini memang kalau diberi nasihat nggak mempan jemaah. Mau bagaimanapun nggak bakal sadar. Begitu juga sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam terhadap Bani Israel, mereka itu tidak akan beriman sampai melihat Allah jahratan, secara langsung dengan mata kepala sendiri. La haula wala quwata illa billah. Itulah bukti bahwasanya mukmin itu iman jemaah. Maka rukun iman itu semuanya iman dengan yang gaib. Iman kepada Allah, Allah itu gaib. Ada, namun tidak bisa dilihat oleh mata kita. Namun adanya langit, adanya bumi, adanya diri kita. Wa fi khalqikum wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Ta'ala mengingatkan, bukankah ketika Allah menciptakan kalian itu tanda-tanda kebesaran Allah? Tidak mungkin ada meja ini kecuali ada siapa jemaah? Yang menciptakan. Tidak mungkin ada kursi yang ana duduk di atasnya kecuali ada yang menciptakan. Tidak mungkin adanya langit dan bumi, yang bumi bergerak pada porosnya, matahari bergerak, bulan bergerak, ya. Semuanya terjadi siang malam. Luar biasa indahnya dunia ini, tidak mungkin terjadi tiba-tiba jangan. Semuanya itu karena apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti adanya kita, bukti adanya langit dan bumi itu membuktikan ada pencipta yang sangat luar biasa, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Dan sesungguhnya Allah bersumpah yang ketiga, yaitu dengan hadzal baladil amin. Maksudnya apa jemaah di situ hadzal baladil amin? Yaitu Makkah al-Mukarramah. Yaitu Allah bersumpah dengan al-balad, suatu negeri al-amin, yang dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan memberikan keamanan bagi negeri tersebut, yaitu Makkah al-Mukarramah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Sesungguhnya Allah bersumpah dengan negeri itu, yaitu negeri Makkah. Bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Allah Ta'ala berfirman di awal juz 4, yaitu Bakkah, Makkah, hudal lil alamin. Sesungguhnya Bakkah ini menjadi petunjuk bagi alam semesta. Semua, bukan hanya muslim, bahkan non muslim pun ya. Mekah ini menjadi apa jemaah? Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, waktu kita singkat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling sempurna. Ya. Bahkan Ibnu Abbas rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya innallaha khalaqal insana wa ahsanal khalqa ghairah. Ayat ini membuktikan bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk yang paling sempurna. Secara fisik, secara akal dan lain sebagainya adalah, yaitu tiada lain adalah manusia jemaah. Ya. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling baik. Ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling sempurna. Namun sekali lagi Allah tidak pernah melihat apa jemaah? Rupa dan bentuk kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwanikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah memandang bentuk rupa kita jemaah. Namun 5 menit sekali ngaca gitu kan, benerin rambut, bawa sisir gitu ya, sisirnya gede, nyisir terus ya. Allah itu nggak melihat bentuk rupa kita. Wala amwalikum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang harta kita. Apakah kita kaya, apakah kita orang miskin, apakah kita pejabat ataukah kita rakyat, itu di hadapan Allah semuanya sama. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang pertama dilihat oleh Allah adalah hati kita jemaah. Berapa banyak kita ini lebih sibuk memoles secara zahir. Zahir kita perbaiki, baju berganti-ganti terus. Namun kita lupa memperbaiki apa? Hati kita, jiwa kita. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada hari itu tidak bermanfaat harta ataupun benda, illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Wa a'malikum, dan yang dilihat oleh Allah yang kedua adalah amal ibadah kita. Sekali lagi, Allah tidak pernah memandang rupa kita. Allah tidak memandang harta jabatan kita. Tapi yang Allah pertama lihat adalah hati dan amal ibadah kita. Hati dan amal ibadah kita. Berarti seharusnya yang kita perbaiki bukan hanya zahir, penampilan, bukan hanya fisik, materi, uang, kendaraan. Namun yang lebih dari itu, yang kita sering abaikan adalah bagaimana kita menata hati kita. Karena orang yang selamat nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dari sifat sombong, al-kibr, dari sifat hasad, dengki, dari sifat riya, pamer, dari sifat sum'ah, pengen didengar namanya, ya, dari sifat ta'ajub, ya, bangga dengan amal-amal ibadahnya. Nah, ini harus kita perbaiki penyakit-penyakit hati. Wa a'manikum, dan yang diperiksa oleh Allah selanjutnya adalah amal ibadah kita jemaah. Karena Allah Subhanahu wa taala membentuk kita dengan rupa yang terbaik, namun rupa yang terbaik itu pun tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh kita berpakaian bagus,
Tafadhal. Karena Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbul jami, innallaha jamalun, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah, suka dengan keindahan. Kita berpenampilan bagus, tafadhal. Kita punya kendaraan bagus, silahkan. Kita punya rumah mewah, tafadhal. Tapi jangan sampai pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita membuat kita sombong, membuat kita angkuh, membuat kita lebih daripada orang lain, sehingga kita berkata dalam diri kita, ana khairu minhu. Jangan sampai dalam jiwa kita sifat syaitan, saya lebih baik darinya, sholat saya lebih baik darinya, harta saya lebih banyak darinya, rumah saya lebih mewah darinya, kendaraan saya lebih baik darinya. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah perbuatan syaitan. Perbaiki hati kita. Thumma radadnahu asfala safilin. Ketika Allah memuji, sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan rupa yang terbaik. Tapi ingat, ada konsekuensi selanjutnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kami akan letakkan mereka pada tempat yang paling rendah, yaitu di neraka yang paling bawah. Ya, hati-hati. Setelah Allah memuji dengan kita itu dibentuk oleh Allah dengan rupa yang biasa, luar biasa, akal yang sempurna, namun ada konsekuensi. Yaitu apa jamaah konsekuensinya? Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kami akan kembalikan mereka asfala safilin. Yaitu apa jamaah? Di neraka yang paling dasar. Masih ada 3 menit. Orang yang diletakkan di neraka paling dasar itu Allah sebutkan di Ali Imran 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang yang akan diletakkan di neraka yang paling dasar itu orang-orang munafik. La haula wala quwata illa billah. Ciri-ciri orang munafik disebutkan di 3 ayat sebelumnya, di ayat 142. Munafik itu ciri-cirinya innal munafiqina yukhadi'unallah. Munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'un, padahal Allah nggak bisa ditipu. Ciri-cirinya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri yang pertama, ketika sholat dia males banget sholatnya. Males pokoknya. Apalagi kalau sendirian, apalagi kalau di kosan, apalagi kalau nggak ada anak istri, hati-hati. Yang kedua, yura'unan nas. Dia ibadah karena pingin dilihat orang. Kemudian yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan ketika dia beribadah kepada Allah, dia tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Ya. Ciri-ciri munafik itu dia sholat jemaah. Dia beribadah kepada Allah jemaah. Namun ciri-ciri yang pertama, idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka sholat itu sholatnya males-malesan. Yang penting sholat, yang penting menyelesaikan tugas. La ilaha illallah. Sesungguhnya yang pertama dihisab oleh Allah dari amal kita adalah sholat kita. Ketika sholat itu baik, semua amalnya dihitung baik. Ketika sholat itu buruk, semua amalannya pun terhitung buruk jemaah. Maka perhatikan sholat kita. Yang kedua, yura'unan nas. Kalaupun dia sholat, dia itu karena pengen dilihat orang. Ketika tidak ada anak istrinya, ketika tidak ada orang lain yang melihatnya, bahkan dia nggak sholat. La haula wala quwata illa billah. Ya. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ketika dia sholat pun tidak ingat kepada Allah. Dia sholat ingat kerjaan, ingat keluarga, ingat mobilnya, ingat kendaraannya, kepanasan atau tidak gitu ya. Makanya setelah sholat, bacaannya kita hadis Thauban itu bukan baca Fatihah, bukan baca yang lain, tapi langsung apa jemaah? Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung apa? Astaghfirullah, taubat pada Allah. Pak. Sholat saja masih mendapatkan label munafik kalau sholatnya masih ada 3 hal ini. Sholatnya males, sholat kalau pengen dilihat orang. Yang ketiga, sholat ingat kepada Allahnya namun sedikit. Maka Allah ancam di ayat 145-nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang demikian ini akan berada di neraka yang paling dasar. Ya. Makanya setelah sholat
Kita langsung istighfar, taubat pada Allah. Astagfirullah. Sholat saja masih kadang ingat, kadang tidak kepada Allah. Sholat aja kadang masih malas-malasan. Tapi kalau bab dunia dia semangat, kerja nggak pernah telat. Langsung deadline selesai pekerjaannya. Masuk kantor nggak pernah telat, pulang selalu rajin. Ya Allah. Bagaimana dia mentaati perintah makhluk tapi tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang dia beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus. Jadi pahala yang tidak putus itu jelas. Yang tiga, yang pertama shadaqatun jariyatun, sedekah yang selalu mengalir. Bangun masjid, bangun pesantren, ya, bangun jalan kaum muslimin, menyantuni anak yatim, ya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tolong Pak, sebodoh-bodohnya kita masalah agama, ketika pulang kampung yang PJKA, tolong cek anak kita itu ngajinya sampai mana. Karena ilmun yuntafa'u bihi, kita itu harus mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk anak kita. Bukan kita ngajarin anak ini pintar dagang, pintar bisnis, pintar usaha. Namun la haula wala quwata illa billah. Kita tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan baca Al-Quran, tidak mengajarkan ilmu-ilmu agama. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang mengalir sampai yaumul qiyamah? Dan satu-satunya kalau bapak nggak punya pesantren, nggak punya santri, santri bapak itu anak istri. Itu santri. Itu murid sejati bapak-bapak. Rekan-rekan itu siapa? Anak istri kita. Ku anfusakum wa ahliku naro. At-Tahrim ayat 6, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi anak istri kita itu adalah santri kita. Siapa bilang kita nggak punya pesantren? Pesantren kita ya rumah kita, santrinya adalah anak istri kita. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah zat yang maha adil, zat yang maha bijaksana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Adilnya Allah, setiap kebaikan pasti akan kita lihat balasannya walaupun itu sebiji atom. Dan keburukan yang kita lakukan pasti akan kita lihat balasannya walaupun keburukan itu sebiji atom. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan jangan lupa membaca Sayyidul Istighfar minimal di pagi dan sore hari. Kita baca bareng-bareng Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagaimana Al-Qur'an ada qalbul Qur'an yaitu surat Yasin, dalam doa pun ada Sayyidul Istighfar yaitu adalah Sayyidul Istighfar yang kita baca tadi. Sungguh kita rugi ketika kita tidak hafal ayat kursi, ya, apalagi kita rugi ketika kita tidak hafal Sayyidul Istighfar sebagai puncak dari permintaan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita doakan waskita karya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa menjaga amanahnya untuk memakmurkan, memajukan waskita karya grup lebih baik lagi, lebih maju, lebih solid, dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi